Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya sampaikan kepada teman-teman, hari ini kita melakukan aksi unjuk rasa damai. Aksi damai di gedung KPU. Maka diharapkan kepada teman-teman untuk mengikuti aturan yang ada, jangan berbuat anarkis, tetap ikuti pedoman aturan dari komando. Hari ini kami hadir di gedung KPU dalam rangka terkait dugaan ketidakprofesionalan dan pelanggaran kode etik maupun pelanggaran yang dilakukan pada saat sistem perekrutan calon anggota PPK, di mana banyak temuan-temuan yang kami dapatkan dan banyak juga laporan yang kami dapatkan dari Forum Masyarakat Pemantau Negara atau Formapera wilayah Sumatera Utara. Harus maju terus. Di mana dugaan yang kami dapat melalui temuan dan laporan yang ada, adanya dugaan pelanggaran atau pihak dari KPU atau penyelenggara pada saat sistem perekrutan calon anggota KPU PPK ditemukan adanya pembiaran dilakukan oleh pihak penyelenggara saat terjadinya sistem perekrutan tes yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Salah satu dugaan yang ada adalah di mana kami temukan dugaan yang pertama itu unsur KKN, di mana kami menemukan adanya laporan tes ataupun adanya chat salah satu pihak komisioner kepada peserta, yang mana bahwasanya peserta ini tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi berupa wawancara, namun dirinya lulus. Saat ini kami juga akan nanti memberikan bukti terlampir kepada pihak KPU itu sendiri. Salah satunya juga adanya dugaan KKN lain seperti pihak peserta mengikuti salah satu jalur yang telah ditentukan oleh pihak komisioner untuk mengikuti tahapan agar dapat lolos. Dan di mana itu di dalam chat itu juga patut diduga unsur dugaan korupsinya, yang mana apabila lulus nanti salah satu peserta akan memberikan upeti atau uang. Dan dasar itu pula patut diduga maka adanya unsur KKN yang terjadi. Hari ini kami juga akan menampilkan atau memberikan atau menyerahkan bukti itu kepada KPU. Selanjutnya, ketidakprofesionalan yang kami temukan selain itu dari pihak penyelenggara adalah di mana pada saat sistem administratif diduga pihak penyelenggara membiarkan adanya salah satu tes yang ada di salah satu kecamatan dapat mengikuti ujian dan dapat mengikuti sesi dan akhirnya lulus. Kami meminta klarifikasi dari pihak KPU, apakah pihak dari penyelenggara telah memiliki surat izin dari pimpinan sektor tersebut dalam dirinya dapat mengikuti ujian seleksi ini. Selanjutnya, ada juga tahapan-tahapan lain yang seperti di mana ditemukan dugaan kesengajaan atau pembiaran dari penyelenggara yang membiarkan peserta banyak melakukan pada waktu ujian itu diberikan contekan. Dan ini banyak masalah yang nggak kita ini. Data-data itu ada kita terima semua. Maka di sini patut sengaja ada apa pihak penyelenggara membiarkan hal tersebut terjadi pada waktu sistem perekrutan calon anggota PPK. Tentu ini patut juga ada unsur-unsur kesengajaan. Tentu ini melanggar kode etik pelanggaran yang ada pada pihak penyelenggara itu sendiri. Lanjut ke dasar mendi. Ini, Dan ada lapor pernyataan sikap Formapera. 1. Menjelaskan KPU Deli Serdang tidak profesional dan melanggar kode etik dalam perekrutan badan ad hoc PPK atau panitia pemilihan kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Yang kedua, kami sebagai lembaga swadaya masyarakat Formapera mendapatkan data bahwa adanya sekdes dan sejumlah kecamatan, LD atau pendamping lokal desa serta suami dan dari bendahara KPU Deli Serdang yang lolos jadi anggota. Yang ketiga, masih adanya calon PPK yang mendaftar
di kecamatan lain meskipun bukan domisili calon PPK tersebut dibuktikan dengan fotokopi KTP calon. Yang keempat, pengumuman anggota PPK terpilih yang sudah diumumkan dan diparaf 3 orang anggota KPU ternyata ada perubahan untuk 3 kecamatan dengan menghilangkan nama calon PPK yang lulus, namun tidak satupun perubahan tersebut diparaf oleh anggota KPU Deli Serdang. Yang kelima, tidak transparan KPU Deli Serdang dalam hal nilai ujian CAT dan wawancara sehingga ada dugaan manipulasi nilai dan dugaan KKN dengan bukti chat WhatsApp dari oknum. Yang keenam, pelaksanaan ujian chat dan wawancara yang dilakukan KPU Deli Serdang diduga telah melanggar kode etik penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien sebab waktu pelaksanaannya tidak wajar hingga dini hari dan peserta calon PPK harus menunggu hingga 3 jam lamanya. Yang ketujuh, meminta pelantikan PPK pada hari Rabu 4 Januari 2023 telah dibatalkan karena diduga cacat hukum dan dilakukan pemilihan undi ulang. Yang ke-8, mendesak DKPP turun tangan menyelidiki masalah ini dan menindak oknum KPU Deli Serdang yang terlibat. Oke. Banyaknya temuan yang kami dapat dari peserta ini ada sekitar 8 kecamatan pada saat pelaksanaan penentuan calon anggota PPK, di mana dari tersebut tadi ada juga indikasi penyelenggara melanggar aturan yang ada, seperti yang ada di Batang Twin, di mana penyelenggara salah satu peserta itu memiliki ikatan perkawinan dengan seorang penyelenggara itu sendiri. Tentu ini melanggar undang-undang KPPU. Yang jelas di mana tidak boleh ada ikatan perkawinan sebenarnya antara peserta dengan penyelenggara. Dan sayangnya penyelenggara itu kita ketahui adalah selaku seorang bendahara, yang mana tentu itu salah satu dari bagian komisaris satu KPU. Nah, di sini juga itu dengan kami meminta pihak KPU untuk segera memanggil yang bersangkutan dan melakukan verifikasi apakah benar peserta tersebut adalah suaminya dan harusnya peserta tersebut lulus di Kecamatan Batang Kui. Ada lagi titik-titik perekrutan yang sangat merugikan pihak peserta lainnya, di mana melalui investigasi kita dan juga kita melakukan verifikasi data kepada pihak pelapor, ditemukan bahwasanya mereka merasa dirugikan, yang mana pada waktu sistem TAT dan mereka memiliki ranking 1, namun tiba-tiba tidak lulus pada wawancara. Sementara ada yang ranking 15 tidak ikut wawancara, salah satu tahapan wawancara tapi lulus. Ini ada apa? Kita bisa buktikan ada rekamannya. Ini makanya perlu tindak. Karena kalau tidak wajar, peserta yang tidak mengikuti salah satu tahapan seleksi PPK, namun lulus, tidak ikut wawancara dia, namun dia lulus. Ini ada apa? Ini perlu disidak. Makanya kita minta juga pada DKPP itu turun tangan. Kemana juga Bawaslu itu? Kan mereka ada di sana. Kenapa mereka diam? Makanya pada pembiaran. Ada penyelenggara, ada pengawasan memberikan barang-barang contekan. Itu jelas. Bahkan kita tahu oknum tersebut ada panggil ke pusat ke bawah semua kita. Maka dari ini kami minta pemerintah sini dengan tegas, KPU-nya transparan, profesional. Jangan menggunakan negara, jangan dengan cara mafia ini KPU. Bubarkan KPU! Bubarkan Jelas-jelas sini Promopera sebagai social control yang telah diamanahkan oleh undang-undang mengutuk keras selaku sistem perekrutan tidak profesional ini. Kami menduga masalah itu benar tidak benarnya ada tahapan dan ada pemeriksaannya. Maka kami memberikan bukti, melampirkan bukti-bukti tersebut kepada KPU dan kami juga serahkan kepada Bawaslu. Selanjutnya pada Polri kami akan melakukan kepada DKPP untuk segera melakukan verifikasi dan mengaudit semua yang terindikasi melanggar aturan atau SOP yang berlaku agar tindak. Ini sangat miris, sangat riskan. Ada pula peserta
yang informasi kami dapat, data yang kami temukan, dia seorang sedes dan belum memenuhi unsur, belum mendapatkan izin dari pimpinannya, tapi dapat mengikuti seleksi dan lulus. Kita sudah sertakan buktinya, kami minta verifikasi. Begitu dengan chat-chat yang ada, WA yang ada, kami akan paparkan, kami akan berikan kepada KPU untuk menyelidiki salah satu komisionernya yang disebut-sebut terikut-ikut dalam pembicaraan itu, bahwasannya peserta harus mengikuti ini, jalur si A, jalur si B. Namun apabila kita lulus, kita akan memberikan uang atau bentuk peti. Patut diduga ini ada dugaan korupsi, dugaan supaya meluluskan memakai uang. Tentu ini sangat miris, sangat riskan. Ada apa? Gitu loh. KPU ini kemana? Bekerja tidak sebenarnya? Itu yang kita harapkan. Maka kami meminta kepada KPU untuk dapat hadir bersama kami di sini untuk mendengarkan aspirasi. Apa yang kami suarakan ini, tolong ditanggapi. Apabila kami tidak tanggapi hari ini, tidak ada melakukan pertemuan pada hari, kami besok akan melakukan aksi pada tanggal 4 pada saat pelantikan. Kami minta tahan dulu pelantikan, profesional, mari duduk bareng, panggil jangan ada rugikan, mari kita berdemokrasi berkeadilan, sama-sama masyarakat juga memiliki hak untuk berpolitik. Tolong kepada KPU, ditindak oknum-oknum yang tersebut, yang katanya salah satu peserta menentukan salah satu peserta memberikan uang. Tolong. Salah satu peserta. Ya kan? Ini salah satu pesertanya dari Bangun Purba. Ada pula bagaimana Pagar Merbau. Bagaimana pula salah satu peserta ada juga nih. Dia berdomisili Pakam tapi bisa mendaftarkan di Pagar Merbau. Tentu ini sangat sudah melanggar aturan. Bagaimana kita ketahui tidak boleh ada peserta di luar dari domisili kecamatan. Tapi nyatanya beliau lulus. Tidak ikut wawancara. Tidak ikut wawancara lagi. Ada rekamannya beliau mengakui saya tidak wawancara tapi lulus. Kita buktikan dengan dis yang ada saat ini. Masalah benar tidak benarnya bukan urusan kami. Itu urusan auditor, pemeriksa. Itulah tugas kalian. Kami hanya memberikan lampiran, memberikan bukti. Masalah benar-benar itu auditor. Apabila ada dugaan korupsi, apabila yang dilakukan, silakan. Banyak APH nantinya. Kami akan menjalankan amanah undang-undang sebagaimana kami akan menjaga ketertiban berbangsa dan bernegara. Saya rasa itu saja. Kami harapkan kepada KPU untuk dapat hadir di sini bersama kami untuk menanggapi keluhan kami aspirasi masyarakat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Perwakilan KPU. Lima kali lima. Lima sudah. Aman kok tapi karena capek. Apa yang mau masuk? Mana betul? Bang, ngagari. Kau ikut. Bang Sari. Bang Sari. Bang Amri. Bang apa? Bang ikut, Bang. Bang Saliadi mana Bang Saliadi? Udah. Saliadi mana Saliadi? Saliadi mana? Di, sini. Saliadi mana lagi? Udah sini, udah balik sama. Kemudian masuk. Video. Hidup. Cek. Dan nanti di luar masuk. Ya. Apa? Yang tadi disebut. Di sini, parkirnya di sini, biar agak dingin. Mana Bang? Saliadi lagi mana? Saliadi. Yang mana-mana aja nih orang. Kamis, Den, ini, gas, Amri, 3, 4. Dalam aja. Udah 4 orang aja. Surya. Ya. Rame-rame banyak makanan. Ini kan, Mbak. Ngasih upload ke
Oh, iya, bisa. Nah. Ada di tas anggota. Oh ya. Dari awal. Gus. Gus. Berkas. Bawa aja nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kita hormati rekan-rekan komisioner yang ada di sini dan juga staff saya dan hormati yang kami hormati rekan dari perwakilan dari perwakilan dan rekan media yang ada di sini. Pertama, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak semuanya yang sudah kita melakukan dan berkomunikasi dan kami menerima keputusan untuk mengkomunikasikan atau berkomunikasi dengan kita terkait apapun itu. Untuk salah satunya apa yang menjadi aspirasi orang tua sekalian itu akan kita dengarkan. Mungkin kalau memang ada yang bisa kita tindak lanjuti akan kita tindak lanjuti. Mungkin sebelumnya sini kita juga sudah hadir dengan cabang kerja dari fungsi teknis, hadir SDM, Ahmad dan dari dan hadir ya program informasi telah produk dari umum saya. Mungkin itu bang dari kami pada prinsipnya apa ya dengan tangan terbuka menerima orang-orang sekalian berkomunikasi menyampaikan aspirasinya walaupun itulah ya apa yang menjadi kendala masalah itu akan kita dengarkan akan kita coba diskusikan. Mungkin saya pikir dulu dan kami mungkin itu bang. Terima kasih sebelumnya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera bagi kita semua. Izin bang, saya Beda Tinggal, saya Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Ormas Sumatera Utara, Ormas Sumatera Utara. Yang kebetulan bang, hari ini hadir berkunjung, mungkin dalam suasana yang tidak mengenakan. Kami hanya menjalankan aspirasi masyarakat bang, bagaimana yang telah diatur oleh undang-undang bang. Tidak lebih dari itu. Beberapa waktu lalu kami menerima juga mendapatkan temuan dan laporan pada saat terjadinya sistem perekrutan calon PPK, ya kan? Diduga ada temuan-temuan melalui verifikasi data yang kami dapat, ya kan? Pelanggaran-pelanggaran tanda kutip mungkin dari sudut pandang kami, seperti kami, misalnya ini ada unsur pelanggaran kode etik, ya kan, ketidakprofesionalan komisioner, ya kan, penyelenggara di sini bang, dan penyidikan KPU terhadap sistem perekrutan tersebut, yang mana mungkin nanti setelah kami rangkum, setelah kami jabarkan, kami uraikan temuan itu sebenarnya ada 10 kecamatan, tapi namun hari ini yang kami lakukan ada 8. Yang 8 baik dari Batam Tuis, Pak Demerbau, Pakam, Ringin,
Labuan Deli, dan ada lagi yang lainnya nanti silakan serahkan, ya kan. Poinnya salah satu tadi kita orasikan, namun garis besarnya, ya kan, ada juga indikasi dugaan KKN. Ya, KKN ini banyak nih bang, mau korupsi semua macam-macam segala macam lah bang. Bagaimana cara permainan yang dalam terindikasi mungkin ada manipulatif, ya kan, bisa jadi mungkin ada pembiaran kesengajaan dari pihak penyelenggara agar peserta yang telah diatur akan lulus. Kita nggak tahu itu bang. Ini kan dugaan. Namanya dugaan itu, kami sebagai aktivis, kami sebagai social control tidak punya hak mengatakan KPU salah. Tidak punya hak. Namun kami akan melampirkan semua lampiran dokumen-dokumen yang ada untuk KPU sendiri memeriksa kepada tim-timnya komisioner, walaupun kami sudah meninggalkan ke Bawaslu. Karena pihak-pihak yang berat untuk menentukan salah dan salahnya itu ada. Kami hanya melampirkan bukti, ayo ini bagaimana undang-undang, kami melakukan humas, pengaduan, silakan verifikasi data, siapa nanti yang melakukan pemeriksaan, apabila ada pidananya silakan apel turun tangan. Auditor di luar dari pihak KPU, Bawaslu atau di KPP. Ada juga kami akan melampirkan setelah laporan dari ini akan melampirkan juga ke KPP. Kita sudah koordinasi ke KPP itu silakan. Apalagi kita banyak temuin tahun-tahun politik ini di Pulau Jawa saja yang ada beberapa peserta yang melanggar aturan, dia sekdes di Kasmidis. Jadi dasar itu juga kami menguatkan diri. Kenapa ini juga terjadi di kabupaten yang kita sayang ini bang? Walau kami di Sumatera Utara, namun kami adalah putra daerah Sumatera Utara, wajib berperan aktif berperan serta terhadap bang. Izin, salah satu juga kami ada dugaan unsur KKN, masalah itu benar tidak benarnya bukan ranah kami bang, izin bang. Tapi kami memiliki bukti, ada rekaman pembicaraan, ya kan, dari WhatsApp membawa nama komisioner. Ya, seperti tadi kita bilang, ayo kita melakukan jalur di sekolah, tapi nanti kalau kita lulus, tolong berikan uangnya, kan begitu. Dari sebentar seperti itu bang, jadi patut diduga ada indikasi-indikasi ke situ bang. Berhubung itu bukan karena saya serahkan kepada abang. Abang serahkan Bawaslu, serahkan verifikasi, cari kebenaran itu, panggil orang-orang terkait, sebut namanya di situ, kan begitu. Bukan karena saya nih, silakan abang periksa. Karena ini juga menyangkut hak berkeadilan yang tidak sepenuhnya didapat oleh peserta lainnya. Ini penting bernegara dan berbangsa bang. Semua kita memiliki anak sama di negara ini, apapun itu bidangnya. Betul bang? Izin maaf, kita berdua kita sharing, tapi kami beradab di sini menghadiri abang. Tidaknya kami mewakili, ya kan, peserta-peserta yang lainnya juga laporan-laporan yang ada. Apabila kami tidak menjalankan ini, maka saya secara legalitasnya akan juga dituntut oleh pihak pengadu. Karena sesuai nama undang-undang kami menjalankan aspirasi rakyat, ada mengadu tapi tidak kita jalankan, kami kena bang. Kami juga bisa dilaporkan karena kami juga punya aturan-aturan berdasarkan oleh pemerintah. Salah satunya itu bang, ada juga bagaimana kami memiliki bukti, ya kan, peserta yang bukan domisili di lokasi pendaftaran, namun dirinya mendaftarkan di lokasi tersebut dan nyata beliau lulus. Yang ironisnya lagi bang, ada rekamannya sama kita, beliau tidak mengikuti wawancara. Beliau mengakui, saya tidak mengikuti wawancara, tapi saya lulus. Ada apa? Ada kita jabarkan. Ini hanya berpoin, kan itu. Ada juga tadi yang saya bilang pelanggaran terkait masalah hubungan keterikatan perkawinan antara peserta dan penyelenggara bang. Kan begitu, kebetulan si istrinya seorang bendahara dan si suaminya peserta di Batam Kuis dan dia lulus. Nah, si laki-laki ini lulus. Ironisnya, dulunya dia tidak lulus di tahun 2004 atau berapa lulus. Ada apa? Kok bisa pemberan? Saya mau lihat juga, mau tahu juga, apakah ini benar, apakah ini dibenarkan. Jika ada keterikatan, peserta itu boleh ikut. Sementara ada di undang-undang KPPU itu tidak boleh. Nah, saya juga menanyakan ini, apabila itu benar melanggar, saya juga minta kepada KPPU dia harus mengembalikan uang negara itu yang dulu-dulunya dia juga telah terdaftar sebagai seorang PPK di Batam Kuis. Itu penting nih, uang negara, kalau kami siapa lagi nih bang? Kan itu kembalikan ke pihak KPU lah di sini, ya kan, kita minta transparansi di sini. Tujuan kami ini baik bang, kami sayang sama KPU bang, supaya kita ini nanti berdemokrasi dalam perekrutan sistem BPK atau PPS nanti ke depannya
jalan demokrasi itu benar-benar adil, berkeadilan bang. Siapa saja boleh. Sistem online kok, tapi saya belum menyeluruh sifatnya bang. Artinya apa? Belum semuanya mengetahui masyarakat online, tapi hanya tertentu saja masyarakat. Saya sendiri tidak tahu. Bahkan kepala desa datang sama saya di kantor, tapi itu kok tidak tahu ada perekrutan masalah tapi online. Kan berarti apa nih? Edukasi. Kan? Edukasi dari KPU ini kurang. Sosialisasi KPU ini kurang. Seharusnya apa sosialisasi bahwa nanti sistemnya online. Ini juga masukan nih bang ya, masukan. Kenapa? Ada bahwa negara, ada kok semua anggarannya bagaimana sosialisasi terjadi antara KPU atau nanti diusul oleh Bawaslu. Nyatanya apa? Masyarakat tidak tahu. Yang tahu semua itu pendaftaran itu apa? Ya mereka saja yang jawab. Sedih nih bang. Hanya sistem biasa aja nih bang. Udah, saya tahu, tolong share teman-teman ikut. Tidak tahu, Covid tidak mengetahui. Ada apa? Gitu loh. Makanya kan ini sangat sedih nih, sangat. Ini juga salah satu masukan. Gitu loh. Ini juga salah satu masukan, kritikan agar pihak KPU lebih cerdas, lebih dewasa, lebih bijaksana agar masyarakat seperti kami ini, ya kan, tidak berpikiran negatif, tidak berpandangan yang aneh-aneh gitu bang. Ya. Itu tadi bang. Mukadimah dari saya itu dulu. Nanti mungkin dari teman-teman ada juga jabatan memberikan masukan seperti itu. Intinya apabila bisa dulu dilakukan verifikasi ulang ya lebih baik. Kan begitu. Kami hanya menyampaikan kalau bisa ditunda dulu dan keadilan. Tapi bagaimana semua kita kembalikan kepada KPU kan begitu, karena itu wewenang kebijakan bukan dari kami, tapi kami menyoroti secara tegas meminta agar dibatalkan. Kalau enggak, ya mungkin kami akan aksi kembali soal ini bang. Itu aja sih bang untuk sementara. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Datanya mana? Mungkin boleh lihat bang ini bang apa data-datanya yang tadi disampaikan. Serahkan saja. Oke, kita serahkan dulu aja lah ya. Ya. Biar bisa resolusi. Ini data tembusan yang bawah. Ini lengkap semua. Menurut kalau bisa sih kenapa aku? Ya. Kenapa? Boleh. Kenapa? Mandat terbaik. Mundur sini. 1, 2, 3. Oke. Ada dalam kecamatan. Kronologisnya ada lengkap. Lampirannya juga ada. Rekamannya cuma Ada. sebagai apa? Register Itu di KPP nanti. TKP nya. Di KPP. Ini Bawaslu udah ya? Udah. Ada? Ada semua. Udah di dalam Sumatera bang ya. Iya. Itu 8 itu, nanti buat 7. Di pelan aja. Oke bang, ini kami terima. Iya. Dengan mungkin misalnya ini juga Sama. menjelaskan ya terkait dugaan atau apa yang abang sampaikan tadi, orang abang sudah sampaikan. Jadi hari ini insya KPU masih sesuai dengan jenis dan aturan yang berlaku terkait dengan PPK dan TPS. Mungkin ada yang miss mungkin ya terkait yang apa yang mendaftar tadi mendaftar apa namanya di berbeda kecamatan ya, masuk di kecamatan lain ya kan. Itu memang apa namanya ada
kesalahan instruksi si pelamar. Nah, dan ada yang tidak hadir ikut wawancara. Nah, itu kita nggak tahu nih siapa nih, kita belum baca. Ada namanya siapa yang ini? KTP-nya juga ada memang yang sedang pokoknya ikut wawancara ikut apa lulus gitu kan. Yang pasti yang di UPAKA kalau nggak salah itu dia hadir, tapi di akhir dia hadir, terlambat dia. Nah, itu yang kita dengar. Jadi Nanti kita buktikan di KPP aja. Kayak abang nih ya, kita kan belum dari sini kan. Hadir dia, cuma mungkin teman-teman yang lain sudah pada pulang kan, dan dia masih Tinggal di KPP aja. dia lupa absen dan itu yang kita termasuk wawancara. Dikit di KPP aja. Terus juga terkait domisili, pasti kita kan ketika dia mendaftar melalui Syakba itu aplikasi online Syakba sesuai dengan KTP, dan kita dalam hal ini tidak melakukan verifikasi faktual. Aplikasi waktu. Iya, pasti dia ketika sudah begitu sudah cukup sampai di situ. Apa nggak ada batasan sistem? Tidak. Tidak, tapi online ini Pak. Maksudnya? Nah, soalnya dia menginput KTP elektronik di Pakam, dan tiba-tiba di Pakam baru diikuti seleksi. Oh, yang itu, yang salah satu ikut di Sapakal Bos ini itu gimana? Tapi dia bikinnya di Pakam baru. Iya, salah Iya. ikut ya, ya. Jadi ada di mana? Ada beberapa tuh. Teman-teman sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Pagi, siang, semuanya terhormat teman-teman formal Tera Iya. Sumut ya, serta dengan teman-teman di sini ada juga yang sudah saya kami kenal dengan baik. Ada Bang Surya Dharma, ada Bang Abdul Amri di sini ya. Terima kasih atas kehadirannya. Jadi ada beberapa hal yang tadi disampaikan oleh teman-teman berkaitan dengan PPK. Pertama adalah soal persyaratan yang tadi disampaikan. Nah, disampaikan di persyaratan ini ada berkaitan dengan ikatan perkawinan. Nah, terus kemudian ada yang persyaratannya itu dia aparat desa, ya, aparat desa. Kemudian ada pendamping desa, bisa masuk, kemudian domisili, ya. Kita coba respon satu-satu, walaupun mungkin nanti teman-teman akan kita tulis, kita kita buat tulis. Jadi Bang Ketua dan teman-teman yang lain berkaitan dengan persyaratan, kita tetap berdasarkan pada Undang-Undang 7 2017 dan juga Junis 476. Di 476 itu dan teman-teman ini semua tahu, ya. Pertama, soal syarat pekerjaan. Apakah ada larangan PNS atau aparat desa atau pendamping desa mendaftar sebagai penyelenggara pemilu? Boleh dilihat di Undang-Undang 7 2017 dan Junis 476 tidak ada larangan. Ya, jadi artinya sebenarnya itu disampaikan. Persoalan kemudian nanti apakah bisa bekerja penuh? Karena teman-teman yang lain juga mendaftar, ada yang punya pekerjaan lain juga. Ada yang jurnalis, ada yang guru, ya, ada yang bekerja di tempat lain, gitu. Enggak semuanya tidak punya pekerjaan ketika mendaftar. Tetapi pertanyaan kita adalah apakah dia bisa bekerja sepenuh waktu? Karena seperti kayak Bang Surya misalnya, sudah berapa periode menjadi anggota PPK dan tetap menjadi jurnalis, gitu ya. Kayak Bang Hairul Amri tetap menjadi guru, tidak pernah lepas dari pekerjaan. Itu tidak ada, boleh dibuka nanti di peraturannya di 476 dan di Undang-Undang 7 2017. Kemudian ikatan perkawinan boleh dibuka juga di Undang-Undang 7 dan 2017. Persyaratannya itu tidak ada terikat perkawinan sesama penyelenggara. Yang ada itu pada persyaratan perebutan KPU, mulai dari KPU RI sampai KPU Kabupaten. Tidak ada, boleh dilihat ini ada ininya, kita tunjukkan ya supaya kita bicara berdasarkan undang-undang ya. Oke. Nah, jadi ini boleh tunjukkannya sama Bang Ketua Eri ya, dan itu memang diambil di dalam ininya ya. Jadi artinya itu kita sampaikan. Nah,
Ketiga, berkaitan dengan pengumumannya teman-teman. Ketika pengumuman, ya, kita masih menerima tanggapan masyarakat. Ketika pengumuman verifikasi, lulus verifikasi bekas, kemudian lulus CAT, sampai dengan pengumuman turun, kita masih menerima tanggapan masyarakat. Pertanyaan kita, apakah teman-teman formal pera pernah menyampaikan tanggapan masyarakat melalui tertulis ke kita, dengan identifikasi kita, sehingga itu kita bisa tindak lanjut. Ada. Ya, itu maunya kita seperti itu komunikasinya kan, Bang. Kalau datang sebelumnya misalnya, oh ini kita bawa data, kita akan lakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan. Betul. Ya, ini maunya kita komunikasinya jadi lebih enak. Ada tertulis dulu, oh ini kan harusnya sebelum seminggu yang lalu, aturan tahun lalu. Ini 1 tahun dipegang-pegang. Jadi 1 tahun kan, karena 2022 ke 2023 ya. Nah, jadi tahunnya udah 1 tahun ya. Gitu. Nah, jadi artinya kita diminta tetap, ini juga baru masuk tanggapan masyarakat juga. Jadi hari ini kita akan melakukan klarifikasi langsung bersangkutan berkaitan dengan tanggapan masyarakat. Nah, jadi apakah ada? Karena sampai ini kita belum, saya sendiri, kebetulan saya juga di bagian hukum, tidak ada membaca surat tanggapan masyarakat, apalagi dari formal pera berkaitan dengan Nah, ini kebetulan bagian admin ya. Saya kepada teman-teman pengawas K1 ya. Ada satu harusnya kecamatan per kecamatan. Per kecamatan itu dia satu kecamatan dia ujian sekaligus. Pakam dan Pagam Kebau itu sama dia berdekatan. Jadi operator di SMA Negeri 1 itu persisnya satu nama ke Pakam. Padahal dia memang adalah Pagam Kebau. Dan tetap di situ kemudian kita masukkan dia adalah ke Pagam Kebau. Begitu. Nah, berkaitan dengan keterbukaan sesuai dengan juknis, kita memang itu untuk pengumuman agak berbeda memang dengan teman-teman Bawaslu ketika berputar Panwascam. Kita ketika rekrutmen EPK ini pengumuman CAT kita umumkan nilai. Karena itu perintah dari atas, ya. Nah, ketika wawancara karena sesuatu itu kemudian kita akan mengumumkan di situ. Nah, soal sosialisasi, kita sudah melakukan sosialisasi juga dengan beberapa kali pertemuan, dan ini terakhir dengan seluruh kepala desa Deli Serdang. Seluruh kepala desa. Mungkin ada yang kepala desa tidak ada. Nah, camat dengan 22 kecamatan kita sudah undang, dan kebetulan pada saat itu juga teman-teman yang ada di sini ada di sini. Camat. Nah, melalui media medsos juga kita sampaikan. Siakba ini adalah aplikasi baru, ya, aplikasi baru yang dibuat oleh KPU RI untuk perekrutan ad hoc dan KPU. Jadi nanti kalau untuk perekrutan KPU mulai dari KPU RI sampai KPU Kabupaten Kota dan nanti sampai ke KPPS itu menggunakan aplikasi ini. Dan namanya aplikasi baru, memang kondisinya sudah pasti ketika orang masih baru, dia masih pengenalan, kemudian diserbu dengan banyak seluruh Indonesia menggunakan aplikasi ini. Terkadang aplikasi ini tidak server, dan itu dirasakan teman-teman. Nah, sekarang kita PKS juga mengalami itu. Nah, ketika kepala desa menyampaikan, ini yang pelamar dari desa kita nggak bisa kirim nih melalui Siakba, karena itu tidak disampaikan. Kalau tidak bisa kirim, silakan datang membawa berkas fisiknya, manualnya kita kirim sekarang. Begitu. Nah, itu sudah disampaikan. Nah, jadi ini yang perlu disampaikan ke teman-teman. Artinya ada beberapa hal yang mungkin disampaikan. Beberapa penilaian seperti ini disampaikan ya. Ada nilai CAT tertinggi, ya, tapi tidak masuk. Penilaian CAT itu adalah salah satu bagian dari banyak bagian. Banyak kali alasan. Penilaian tidak sama seperti teman-teman Bawaslu. Apakah kemudian diumumkan nilai untuk wawancaranya? Tidak. Itu karena penilaian kita seperti itu. Tentu ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan kita ketika kita memutuskan. Dan kami sangat yakin ketika putusan itu disampaikan, pasti ada yang merasa puas dan tidak puas. Nah, ini resikonya kita sebagai penyelenggara. Tapi ketika teman-teman nanti bisa menyampaikan ada temuan nih, ternyata dia nggak berdomisili di sini, teman-teman sudah pastikan kan dia sudah mengurus surat
Karena ketika KTP-nya yang lama, kita bisa menerima surat keterangan dari Disdukcapil atau camat yang menerangkan bahwa dia sedang dalam pemutusan perpindahan dari daerah asal ke daerah lain. Nah itu, jadi itu yang perlu disampaikan. Gitu. Jadi intinya kalau ada kesalahan dan segala macam, karena yang pertama ini adalah aplikasi baru, pelamar juga masih baru menggunakan ini, kita juga baru menggunakan ini karena selama ini manual, ya. Selama ini manual kita lakukan, tentu kesana sini masih banyak kekurangan dan tentunya kami mohon maaf ketika ada beberapa kekurangan, ya. Dan ini tentu masukan dari teman-teman ini akan menjadi masukan bagi kita, seperti kita disampaikan, kita juga nggak mau misalnya ada hal-hal yang tidak baik itu dipelihara. Nah berkaitan dengan adanya rekaman WA, kira-kira kalau ada yang meminta uang, kami juga mau jelas, karena kami juga mau bersih, teman-teman sekalian. Sepanjang saya ada di sini, saya juga berusaha untuk menyampaikan atau tidak merespon ketika ada orang yang mengajak bertemu di luar, apakah itu peserta partai politik ataupun para calon yang akan masuk sebagai penyelenggara ad hoc. Karena apa? Itu bisa dipolitisir, gitu loh. Nah sekarang apakah ada data kita siapa di antara komisioner ini atau ya sekretariat? Kan di KPU ini ada dua nih bang unsurnya, komisioner dan sekretariat. Komisioner ini yang bukan ASN yang struktural, kita yang dipilih periodik sama dengan teman-teman ad hoc, dan kemudian sekretariat ini yang ASN. Nah, yang mana sih yang minta ini? Sehingga kita bisa tindak lanjuti juga. Nah, kalau kemudian ini bisik-bisik tetangga di luar, Timur tuh terima duit tuh. Nah, saya pun bingung. Saya kapan Dipanggil aja nanti Pak. Itu ada namanya. Iya. Nah, nama Mbak tersebut. gitu. Jadi bukan karena saya mengatakan Mbak terima, tidak. Makanya Makanya agak sedikit dicerna bahasa saya. Ada tersebut terbawa-bawa. Makanya siapa sih Quran? Mbak kenal siapa? Panggil betul. Kalau ini nggak apa, kalau ini nggak jelas. Iya betul, maksudnya gini, ada nggak informasi itu disampaikan ke kita sebelumnya berkaitan misalnya kita punya Izin Ketua. tanggapan masyarakat. Izin Bu, lebih bagus gini aja daripada kita memperbanyak kalam. Kita minta aja statement secara tertulis saja, karena kita tetap komitmen lanjut ke DKPP. Karena besok kita mau melapor ke DKPP dan sudah kita persiapkan. Ya. Jadi karena percuma, panjang lebar pun percuma, nggak akan dapat biar dingin. Ya, percuma. Kan disampaikan kedua, kita kan nggak ada apa nggak nih. enak langsung kita terima langsung pulang, ya. Ada dulu tanya jawab kakak-kakak. Biar interaksi sedikit. Iya, kalau kita nanti kan tetap berikan secara tertulis kok. Jadi tenang aja Bang Hairul Amri. Gampang aja Bang Hairul ya. Tenang aja, relax ya. Makanya itu tadi Mbak, nanti sederhana saja. Betul. Yang komisi tadi mungkin dibilang oleh teman-teman di KPU mungkin salah itu seperti ini. Namun pada nyatanya kita bukan rekaman sudah 23. Itu yang ada KTP. Iya, nanti kita cek. Dia mengaku sendiri. Pas saya tidak mau wawancara, saya urus. Iya. Ya kenapa mau wawancara? Saya ibadah. Tiba-tiba saya urus. Izin, Pak, Ketua, apakah informasi yang kami dapat, apakah besok katanya pelantikan ya? Itu memang besok wajib dilantik? Wajib ya, berarti udah pleno lah ya? Udah rapat semua dalam Pak. Apakah bisa dengan tahapan? Jadi yang menunggu apa itu yang masih ada rancu-rancu gitu yang apa udah bisa dianulir. Bisa dianulir dulu, yang ditunda dulu enggak? Oh gini, ini kan itu kan sudah tahapan tanggal 4 itu kan tahapan Lanjut untuk pelantikan PPK. Jadi kalau ada temuan atau apapun itu terkait penyelenggara yang sudah dilantik, itu bisa disampaikan ke kami. Dan kalau itu terbukti, kami sebagai atasannya dan PPK ya maksudnya itu akan menindaklanjuti laporan itu. Kalau memang melanggar PKPU, melanggar undang-undang, ya kita akan berikan sanksi sesuai dengan sanksi yang ada di
tunjuk kita di Juknis atau di tempat itu. Begitu. Ada proses PAW. Ada kan 10 itu kan Iya. itu kan PAW nya. Jadi Paham kita, Pak? jadi Berarti nanti kalau seandainya terbukti, Iya. lalu verifikasi Ada proses klarifikasi. apa oleh dia audit oleh tim KPU, memang nanti si peserta memang dia tidak dikekuasaan, kan bisa dipisah. Iya. Itu sih peraturan undang-undang. Jangan dibudi kata-kata ini. Dan juga yang lebih benar perkara ini. Ada kita minta peradilan. Kita serahkan. Berarti kami sebagai masyarakat percaya dengan teman-teman KPU. Saya kita semua, makanya kita minta peradilan bagaimana nanti jadikanlah nanti selanjutnya ke depan bagaimana itu perbuatan ini benar-benar transparan, Pak. Jadi profesional, tidak ada yang dibutuhkan di semua peserta yang ada. Saya Ya. Itu. Nanti kita secara tertulis. Iya. Ya, jadi sedang menambah itu Bapak, artinya kan teman-teman perwakilan juga ini sudah menyampaikan ke Bawaslu. Tentu kita nantikan kalau memang Bawaslu itu membentuk, kita akan melakukan persidangan di sana. Pasti. Dan juga karena kan adanya lembaga yang apa namanya, kalau kita menganggap ada kecurangan di sini yang menangani itu sebagai tambahan. Jadi itu juga ya, kan belum melapor ke Bawaslu ya, sebagai pengawal. Jadi kalau ketika kita ada yang tingkat ke PPS itu ya laporan kita ke KPU sebagai pimpinannya. Tidak lagi jika ada semua atau laporan masyarakat. Pasti terkait sosialisasi juga menyeluruh ya kita paham banget. Memang tidak bisa yang seperti ya kalau menurut kami sih sudah kami lakukan sosialisasi ya dengan semaksimal mungkin. Dan tadi sudah disampaikan Kak Timo, dengan camat kita sosialisasi, dengan kepala desa sudah kita undang seluruh, soal dia nggak datang kan urusan lain ya, tidak bisa hadir, tapi informasi itu nyampe. Dan di media sosial kita ya memang sih biasa rata-rata media sosial ini kan anak-anak muda ya yang mengikuti. Kalau udah 50 ke atas sudah susah sebenarnya kan, apalagi yang dengan aplikasi Siakba ini kan gimana nih, kita kan perpanjangan ini kan, karena memang kesulitan untuk bisa ya mengupload terus mungkin itulah saya bilang sosialisasi mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menerima apa ya perubahan teknologi di zaman ini. Yang sebelumnya kita nggak bisa ya harus bisa. Dulu mungkin tinggal rekomendasi kepala desa bisa masuk, sekarang kan harus ikut, harus daftar di aplikasi Siakba dan banyak harus ujian ya itulah yang menentukan lulus di tahap pertama. Memang ya pastilah ada kekurangan atau apapun ya dalam aplikasi ini ya, atau yang belum, karena mungkin belum ini ya, belum memahami ya sebagian masyarakat mungkin ya. Kita saja belajar keras nih untuk bisa memahami aplikasi itu, karena di kita aja sering error nih kan kalau udah menumpuk gitu kan, kemarin itu udah sama sekali nggak bisa dibuka gitu. Terus ya itulah Bang Tini namanya, maaf saya potong ya, tidak profesional Bang. KPU secara tegas kami katakan tidak profesional. Siapa yang mengatakan Primavera bicara bagaimana sistem PAT ya kan, komputer assisted test yang dilakukan di SMP 1 berpusat pada satu titik di Kecamatan Kesukuan, ya kan, dengan banyaknya peserta, tentu ini tidak efisiensi Bang. Tidak efisiensi. Kita nggak ngerti juga nih apakah ini memang penempatan anggaran yang diberikan negara kepada KPU. Ya kan, sebenarnya kita ketahui banyak fasilitas di Kabupaten Desa Serdang yang dapat digunakan selain SMK Negeri 1 Persekutuan Bang. Kan begitu. Sederhana saja Bang. Mungkin KPU bisa menyurati Dinas Pendidikan Pemprov untuk meminta fasilitasi, atau dari Dinas Pendidikan Pemda memfasilitasi agar KPU berjalan sempurna dalam arti dapat berjalan baik dan lancar pada saat melakukan sistem perekrutan anggota calon ad hoc ini. Ada sekolah di Pakam yang sama kapasitas seperti pendidikan. Pertanyaan sederhana, kenapa tidak terjadi Pak? Ujungnya sampai ini hari baru kemudian. Ujung sederhana aja, yang enggak server dulu. Masanya ada server urusan peserta. KPU saudara, tanggung jawab kalian. Kan begitu. Ini yang kita sayangkan. Kita juga sayangkan juga Bawaslu berapa membiarkan. Karena pengawasan. Kan adil di situ. Kan adil di situ. Kenapa bisa terjadi peserta?
Bayangkan menyendat. Ujian dari jam berapa sampai jam 1 dini hari? Logis. Mereka mampu sekali guna magister bang. Stres. Betul kan bang? Ini masukannya juga kritikan bang. Ini tidak profesional. Dan jangan dipungkiri. Hari ini kami katakan bahwasanya KPU tidak profesional dalam melakukan salah satu tahap seleksi, yaitu CAC. Begitu juga wawancara. Ada juga wawancara 3 orang itu wawancara, 1 aja di diri tua. Ini nggak saya masukkan kan selat aja nih. Ada data sama saya bahwasanya dia yang ikut wawancara, apa katanya 3 orang itu. Udah mbak pengalaman mbak selama aja mbak terus duduk lulus mbak itu. Nyatanya dia tidak lulus. Itu DKPP nanti saya sampaikan dia juga. Ada juga dia seorang honor di Panwas seperti tapi dia lulus dia di Pantai Labu dan mengeluarkan kakak pada bulan semalam November. Ada apa? Tersistematis. Ini temuan bang. Tolong dikoreksi ini temuan. Ayo berarti dasarnya bagaimana? Kalau saya sadar orang Panwas, udah saya coba dulu lah. Saya coba di Pantai Labu. Tiba-tiba lulus. Saya keluar dari kakak saya masuk kakak Pantai Labu dan bulan November ada apa? Kapan dia itu masuk pendaftaran? Seharusnya kalau pendaftaran awal KTP dia saya keluar. Kok kecolongan dan dengan di sistem masih tidak mengikut itu? Ada apa? Ini perlu. Berarti apa? Ada operator. Operator bagian dari mana? Bagian dari penyelenggara, bang. Itu dulu. Kita paham bukan sekali kita semua negara kita. Ayo, tolong jangan juga joli masyarakat ini yang ingin berpartisipasi untuk membangun negara ini. Karena teman-teman juga kan membangun negara. Sama seperti dua juga teman-teman lain di KPU. Ya kan? Membangun negara. Dengan teman-teman melakukan penyelenggaraan, terpilih pemimpin atau apa itu semua kan untuk negara kita, bang. Peran aktif kita ini, tanggung jawab kita, tanggung jawab moral bernegara. Kayak itu makanya nomor 2 ya. Siap. Kali ini kan dikatakan Forum Merah dengan tegas mengatakan KPU profesional. Saya pastikan, silakan rekam teman-teman yang di media. Tidak masalah. Unsurnya apa? Dasarnya apa? Silakan pada saat melakukan seleksi sistem perekrutan melalui CAT. Ambil baru sistemnya, terus juga wawancara kecamatan juga begitu, ada yang wawancara yang tidak, itu loh mbak. Sama, menyikapi mbak, timbul juga terkait masalah tadi berkata, saya juga punya data tadi ini, nomor-nomornya tadi poin-poinnya, menyatakan tidak ada. Tadi masalah mau diikut dengan undang-undang itu silakan, karena saya. Tapi itu teman saya, ya kan? Karena saya, nama saya seorang aktivis, kami lembaga ini tidak terlalu undang menyerahkan masalah benar tidak benarnya bukan ranah kami. Auditor ada ranah pidana, ada PH, ya kan? PPK ada Bawaslu, ada DKPP, bukan ranah kami. Bawaslu itu salah itu tidak bisa. Kami menyampaikan, nih, silakan cek verifikasi data, silakan panggil, saya akan panggil saksi saya. Itu saja pak. Tidak lebih, kamu tidak timur juga. Masalah tidak bukan kita kan menyebut nggak semua salah kok. Kita minta orang yang disebut nama, mengaitkan nama mbak itu panggil, klarifikasi. Itu saja. Biasa itu. Abang aja sebagai ketua KPU mungkin juga bawa banyak. Itu jumpa partai ungu, jumpa partai abu-abu, bisa saja. Kode etik nggak? Kode etik, bisa saja. Saya mau takutan nama itu, makanya perlu lakukan verifikasi. Itu saja, saya harap seperti itu. Sekarang tolong dibuatkan dokumen hari ini, saya tulis, biar kami juga punya panduan pegangan teman-teman. Seperti itu. Kita akan responsif. Siap mbak, itu aja. Yang lain ada Bang Amri, silakan tambahan? Tambahan di Nggak ada. Cuman apa aja 32 orang kawan-kawan PPS daftarnya ke rumah minta tolong bantu. Saya cuma bilangkan itu karena ada kata sayang tadi itu dengan KPU. 32 orang datang ke rumah, kita bantu dengan mendaftarkan siapa. Artinya apa? Artinya apa? Itulah kita solidaritas membantu kawan-kawan PPS. Welcome, kita welcome. Berarti kau mendukung. Ya. kita mendukung lah. Siap, alhamdulillah. Seluruh desa kan? Ya, hah? Kalau seluruh desa. Enggak seluruh desa lah. 32 orang. Indikasi kok mau beli juga nanti. Terima kasih ada terima. Siap. Titian sih. Membantu. Itu ya. Silakan ya. Kalau ada lagi, ada yang mau disampaikan? Sip, enggak ada masalah. Ada kan? Saya itu ada apa lagi? Cukup dulu.
Ada lagi Mas? Saya rasa itu kalau Udah saya DKPP aja nggak bisa. tanpa panjang kalah, Cuma. mohon ampun pada Allah, minta maaf pada teman-teman. Wartawan boleh bertanya? Boleh silakan. Boleh lah, apa ini forum kok. Kalau nggak bertanya kita pindah ruangan. Enggak masalah pengumuman tiga kecamatan. Biasanya ya, dulu mungkin kalau KPU sosialisasi sama PPK, apapun yang ada perubahan harus diparaf. Kenapa 3 kecamatan itu nggak kalian paraf gitu? Dari perubahan itu ya, yang mungkin perubahan itu yang ranking 7 namanya ada, tiba-tiba orangnya hilang. Diduga Nah, itu kan harus kalian paraf. Itu kan menunjukkan tidak profesional kalian, harusnya kalian paraf. Kalau nggak kalian paraf, berarti kalian tidak profesional. Kalian suruh PPK di bawah kalian profesional, tapi di atas enggak. Tidak apa. Nah, itu masalah KTP yang domisili Pakam, tiba-tiba pagar mogok itu nggak akan salah input itu, nggak salah input. Itu memang benar karena dia tidak ada. Kami investigasi ke dinas pendudukan, tidak ada suket ya. Nggak ada suket, dia langsung. Dan dia tidak ada wawancara. Tambahan bang, taruh tegas kalau orang minta divis serta itu. itu udah dibuat karena nggak masuk. Jadi masalah, saya mau tanya juga, apakah patokan dari KPU hanya undang-undang KPU saja, tidak ada urutannya? Sementara saat ini di Banten itu DKPP lagi sidangkan KPU-nya bahwasanya ada sekdes itu rangkap jabatan. Itu ada undang-undang yang melarang itu, bukan undang-undang KPU. Memang kita paham. Di KPU tidak ada sekdes ya. PLD karena kan mereka PLD pakai APBN, sementara PPK nanti pakai APBN. Kalau wartawan nggak ada APBN, wartawan dari swasta, ya kan? Jadi itu pun cari sendiri berita ya kan, baru ada gaji, bukan ada gaji bulanan. Jadi yang menurut saya itulah saat ini di DKPP lagi ada persidangan berapa kabupaten, ya itu diterima sama mereka. Jadi kami harap pun laporan nanti kalian lanjut, ya, terima lanjut. Jadi karena sekdes PLD ada juga di kecamatan, adalah kecamatannya. Dan dapat kami data dia tersangka di Polda ya, seorang jurnalis juga dia tersangka di Polda dan kalian terima itu lulus. Dan itulah namanya yang ada di WhatsApp itu ya kan, yang WhatsApp yang nanti mencatut nama salah satu komisioner. Mintakan aja bukti dari Polda penetapan tersangka kawan itu. Dilampirkan nanti. Tak apa-apa. Ya. Kalau kita kan dapat data. Ya kan? Itu bagian dari Itulah gunanya ada tanggapan masyarakat yang mungkin KPU punya keterbatasan untuk mengecek semua. Kan dia tersangkanya sejak kapan? Ya kan? Kan dia tersangka sejak kapan? Karena itu kan ada yang ditandatangani surat pernyataan kan? Tidak pernah dihukum, tidak pecandu narkoba. Nah, kalau itu artinya dia sudah langgar, tentu kan ada alasan untuk melakukan klarifikasi. Gitu. Secara ilmu yang jadi tersangka sebelum ada pendaftaran ataupun nanti hari ini dia lulus dilantik bisa tersangka tetap batal mbak secara hukum. Ya, mas, enggak makanya kan harus masukkan dulu nih. Ya kan kita klarifikasi. Jadi maka jadi tidak ada runutan dia kalau tersangka. Hari ini saya dilantik bisa tersangka pidana. Kita akan dia sana. Iya, maksudnya gini ketua. Artinya kita nggak tahu posisi dia sebagai tersangka itu. Itu yang benar. Kalau itu nggak sampaikan, saya terima. Ketika proses itu, ada nggak tanggapan masyarakat menyampaikan dia sudah tersangka? Ya. Makanya dia kan datangi, kami terima barusan dari Umur, itu sekawan, ya kan, memang dia seorang jurnalis, ya kan, lulus, tapi dia sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ada di sini bang. Di sini ada. Nanti kita lanjutkan aja. Ya, kita nanti teman-teman kita dari pusat Namanya Karena kita klarifikasi itu ada proses PAW. PAW itu dari 5 orang yang Ini pasti nggak lulus. Ini pasti. Itu jadi perlu disampaikan. Bisa dilantik. ya nggak tahu tadi saya untuk kalam tadi sambung terus. Saya mau nanya gini, tadi ada istilah double jabatan. Apakah di dalam aturan KPU itu dibenarkan atau tidak? Maksudnya rangkap jabatan dengan yang mana? Dengan yang penerima contohnya gini, dia pegawai BUMN atau yang mendapat dari gaji dari negara lah. Berhak nggak dia kalau menurut aturan bisa menjadi anggota PPK ataupun PPS? Berarti 2 kali mendapat gaji negara. Secara apa tidak boleh bang? Setahu saya, udah SNN. Begini Kalau Ketua. nggak SNN nggak boleh juga. Begini kedua, saya
tanya sama KPU nanti proses dan keluar. Jadi begini, ya, kita tidak ada jenis yang seperti Bawaslu. Bawaslu itu ada surat BKN kepada Bawaslu menyampaikan dia harus berhenti sementara. Kalau dia masuk ke jabatan publik, ya, misalnya dia ada masuk sebagai PNS, berhenti sementara itu bukan dia berhenti dari posisinya sebagai ASN. Misalnya dia punya pegang struktural, dia harus berhenti dari situ dan dia hanya terima itu gaji pokok saja. Nah, kita kemarin tidak ada sejelas itu dari Bawaslu, seperti Bawaslu. Nah, artinya ketika di kita punya fakta integritas harus bekerja penuh untuk ini, maka sebenarnya ketika nanti di dalam proses dia bekerja itu, kalau dia tidak bisa bekerja sepenuh waktu, rangkap jabatan karena pekerjaan ini, dia makanya harus di PAW. Larangan tegasnya dia rangkap jabatan tidak ada di dalam juknis kita. Nah, begitu Pak. Jadi intinya kalau sekarang misalnya tidak bisa bekerja, sudah menandatangani fakta integritas, karena kan semua nanti ketika dilantik harus menandatangani fakta integritas, bekerja sepenuh waktu. Nah, pertanyaan kembali ke kita nih, kita yang kemarin juga kan bekerja sepenuh waktu kan, karena kan semua juga punya rangkap jabatan. Ada yang seperti kata Bang Surya, ada yang dia di swasta, rangkapnya yang terima dari negara nih, tapi tetap mengerjakan pekerjaannya. Tapi yang anggota PPK juga, padahal menentangani fakta integritas, bekerja sepenuh waktu. Bekerja sepenuh waktu itu kan tahapan kita 24 jam, 7 hari dan 1 menit. Gitu loh, gitu dia maksudnya. Itu. Terima kasih. Jadi kalau menurut tanggapan Tuan gimana Tuan? Rancu undang-undang ini. Iya. Ini laut Indonesia. Undang-undang ASN jelas mengatakan tidak boleh double jabatan. Masa dia berdua gaji negara? Logis. Yang dimaksud gini Tuan, yang dimasukkan dalam jabatan ini, apakah jabatannya boleh 2 atau terima gaji kedua-duanya? Itu maksudnya Tuan. Di undang-undang ASN tidak boleh menerima 2 gaji negara itu. Jaminan dari KPU, KPU juga gaji negara, dia seorang ASN juga dari negara. Rangkap jabatan tidak boleh dari ASN ini. Ada undang-undang ASN, walaupun seandainya KPU membenarkan, membolehkan. ASN juga tak kendala, nanti kita cek. Itu pasti, betul kan? Maka itu kan kita masih bisa bilang Bang Surya, ya kan? Dibenarkan di undang-undang KPU, itu benar di undang-undang lainnya. Itu namanya undang-undang turunan. Korelasi undang-undang, tapi nyatanya di negara ini selalu rancu, timpang tindih undang-undang ini. Itu yang kita kaji selama ini. Nah, jadi perlu disampaikan gini, Ketua. Ini juga posisinya sama dengan sekretariat PPK dan sekretariat PPK. Sekretariat PPK itu adalah ASN, golongan minimal 2. Maka di sini dibenarkan, artinya itu seperti tadi Pak bilang tadi itu ya, kita bicara soal pemerintah. Sekretariat PPK itu juga menerima 2 honor dari gajinya sebagai perangkat kecamatan dan juga dia menerima honor sebagai sekretaris PPK. Nah, itu yang perlu disampaikan. Ini Perlu dirombak. Dan hasil di judicial review itu kalau itu. Nah, jadi karena ad hoc itu kan sifatnya sementara, dia bukan permanen, dia diperbantukan. Jadi ada surat juga dari Menteri Dalam Negeri, nanti kita berikan juga kepada teman-teman berkaitan dengan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan tahapan pemilu 2024, termasuk di dalamnya perekrutan PPK dan PPS serta sekretaris. maka tahapan Iya. Nah, iya, organisasi ini kan kita kalau KPU Kabupaten Kota kan pelaksana, pembuat regulasinya kan dia ada, gitu Ketua ya. Oke. Siap. Lagi kan? Kalau kita sudah perlu komunikasi. Nah, nanti mungkin bisa dipertanyakan orang-orang yang ini karena saya nggak tahu. Nanti sama siapa? Bukan nomor Oke, HP, siap. Bu. Siap. kenapa maka? Ya. Oke, terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih atas masukan dan saran juga. Terus terkait laporan atau temuan dari Mapera itu akan kita tindak lanjuti, akan kita jawab secara tertulis dan terbaik. Dan kalau ada yang perlu klarifikasi kita klarifikasi. Ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami sebagai penyelenggara pemilu
tetap ingin selalu diingatkan, ya kan? Kalau kami juga manusia nih, juga ya kan? baru manusia. Dengan ini masih PPK ya, PPS nanti Pantarli, KPPS ribuan ya. Dan itu pakai tetap aplikasi. Suka tidak suka, senang tidak senang. Dan kita nggak bisa nolak itu gitu kan. Tapi ya beginilah aturannya. Tapi ya kami namanya juga sebagai cuman hanya meneruskan atau melaksanakan. Yang buat aturan juga bukan kita ya, pimpinan kita di RI. Ini akan kita sampaikan di rapat provinsi, di rapat konsolidasi dengan pimpinan di RI juga akan kita sampaikan. Tapi kalau terkait undang-undang, kami di luar itu mungkin ke legislatif lah, DPR RI lah yang bisa ini kan, karena kan kami bagian yang melaksanakan undang-undang nih. Kita tegak lurus. Kami tegak lurus dengan pimpinan, apa itu aturannya, kalau terkait lanjut itu ya tafsir masing-masing lah ya. Kita ya tadi saya sampaikan di awal, insya Allah kita masih sesuai dengan aturan dan ini. Mungkin kalau persepsi atau pandangan berbeda itu ya namanya demokrasi kan. Ya kita juga bernegara ini ada yang undang-undang ini, ada yang nggak suka juga dengan undang-undang salah satu undang-undang, gitu kan? Kan nggak semua masyarakat ini kan. Memang inilah pilihan ya, pilihan kita. Apalagi dengan negara ini ya. 15 itu bang. Yang 5 terpilih belum tentu jadi kawan bang. Pasti sudah jadi lawan. Tapi itulah konsekuensi yang harus kami terima dan kami sudah siap ketika kami dilantik kemarin sebagai penyelenggara di tingkat kabupaten. Pasti. Karena juga ya kita juga dulu seperti itu ya, itu biasalah kalau kita berputar kan. Tapi ya kalau bisa kita berkomunikasi, ada informasi kita lakukan dengan apapun itu. Yang penting kan tujuan kita bagaimana kita bisa sama-sama menjaga negara ini, bisa mengingatkan gitu kan. Ini nggak bisa, silakan. Terkait sosialisasi ya secara apa sudah kami lakukan. Tapi kalau memang hampir ke seluruh ya itu mungkin tidak. Tapi makanya kami lakukan dengan media sosial, dengan laman kami, dengan mengundang kepala desa, apa ya pimpinan di daerah yang kita sampaikan dan bisa kita berharap bisa meneruskan. Soal dia tidak menyampaikan ke bawah itu ya kita nggak tahu lagi ya. Kita sudah sosialisasikan tidak sampai, gitu kan. Dan apalagi tahapan-tahapan kita ini kan kita yang nggak bisa mundur bang. Tahapan ini sudah ditetapkan oleh undang-undang. Jadi walaupun kita nggak mampu, ya harus mau nggak mau besok harus selesai gitu. Walaupun anggota kita cuma 2 orang di sini, ya harus diselesaikan juga gitu. Dan nggak bisa, karena tahapan nggak bisa mundur, kan undang-undang harus judicial review undang-undang. Tapi kalau PKPU bisa turun PKPU baru besok lah, atau surat edaran. Ya kita bekerja sesuai dengan tahapan, karena tahapan lah yang tidak bisa di 14 Februari. Kayak Panti kan tadi yang bilang, bisa dulu nggak? Bisa. Karena undang-undang apa ya aturan udah Indonesia udah begitu. Kalau memang ada yang terkait tadi kita tetap akan respon. Dan terbukti kalaupun sudah dilanjut kita akan proses. Jadi kalau sama begini kan cerita ada di berita ini kan Bupati itu dilanjut tersangka ya boleh aja. Mungkin itulah yang bisa dari kami. Yang mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dan juga masukan-masukan yang bermanfaat buat kami sebagai penyelenggara dan itu diri kami lah sebagai penyelenggara pemilu ke depan untuk lebih baik. Mungkin itu mas sekalian, lebih dan kurang saya mohon ampun kepada Allah dan pada rekan-rekan semuanya. Kami mohon maaf kalau ada kesalahan yang sengaja atau tidak sengaja. Di depan kita bisa lebih sering komunikasi terkait apapun itu, apalagi demi bangsa dan negara. Itu bang, terima kasih. Oke. Mau foto bareng? Boleh. Kalau bersedia ya. Bu, kerjanya sepenuh waktu dan sepenuh hati bu ya. Iya. Iya. Tambah lagi sepenuh hatinya kan. Yuk. Ya, yuk. Betul dulu. Panjang kali ya. Foto bareng. Foto dulu tuh. Udahlah. Foto lagi. Udah foto. Malas. Boleh foto. Wanita hebat bang. Satu.
Agak nggak bisa buka kacamata Wahairul Amri. Agak. Untuk apa memang? Oh, Dia siap. tembus pandang nih, Bu. Siap. Bisa baca. Bukan memang hitam. Jadi makasih Bang ya. Pak. Terima kasih sekali lagi. Lagi. Ya. Kacamata abang bisa baca hati ya kan? Tembus pandang ya. Kacamata baca. Iya. Karno punya itu. Iya. Kacamata hitam turun kaca. Zaman India Belanda nih. Buat kan lu pernyataan yang datang ke Tulen ketua. Ya. Ya itu pasti. Mana anggota gua? Oh, lah cacar. Makanan nggak di apa? Udah dipesan. Nggak Mana dibeli. tahu. Kalau ada koordinator itu. Ini aja Bang Surya. Aku udah nggak peduli aja, udah aku buka aja, udah pasar aja aku. Karena aku emang udah dendam kali aku. Dendam kali aku. Apapun ceritanya dendam kali aku.